Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Nadia dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling. Hai, sebentar lagi bulan Agustus nih. Kamu pasti tahu Agustus itu identik dengan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, 17 Agustus 1945, hari di mana dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Tapi, apa kamu tahu latar belakang dibacakannya teks proklamasi dan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia? Oke deh, biar aku kasih tahu. Latar belakang dibacakannya teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1945 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur, yakni Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak. Bahkan Kepulauan Saipan pun berhasil direbut dari Jepang. Sehingga selanjutnya pada tahun 1945 dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Namun saat Perang Pasifik, terjadi pengeboman di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul pengeboman di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka menyerah dan mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari peristiwa ini yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Menjelang pembacaan teks proklamasi terjadi pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta, sementara golongan anggota muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro dan kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang, dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur, Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johanur, Subianto, Armansyah, Hairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margondo, dan Subagio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggunakan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia telah disampaikan kepada Soekarno dan Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno dan Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno dan Hatta juga ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara PETA. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya yang strategis dan terpencil, sehingga tentara PETA bisa mengawasi setiap langkah-langkah dari tentara Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan cikal bakal terjadinya kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 karena membuat jalan pikiran Soekarno dan Hatta berubah. Pada akhirnya mereka menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Maeda untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maeda dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia karena Maeda merupakan kepala kantor penghubung angkatan laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Pada akhirnya, berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subagio, didapatkan rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan didampingin oleh Muhammad Hatta pada Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah dibacakannya teks proklamasi, disahkannya bahasa Indonesia yang sebelumnya bahasa Indonesia lahir pada tanggal
28 Oktober 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 15 Pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubungan atau menguap mereka, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Jadi gimana? Sekarang kamu udah tahu kan sejarah kemerdekaan Indonesia dan latar belakang dibacakannya teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945